Halo semuanya, kali ini kita akan membedah sesuatu yang fundamental banget dalam dunia kehutanan, yaitu tata hutan. Anggap aja ini sebagai cetak biru atau blueprint untuk mengelola hutan di Indonesia. Topik ini krusial banget, terutama buat kalian yang bercita-cita jadi rimbawan. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya perencanaan pengelolaan hutan itu? Terus, kita akan telusuri proses resminya, langkah demi langkah, biar nggak ada yang terlewat. Nah, yang paling seru, kita akan lihat gimana data mentah dari lapangan, data pohon, tanah, sampai data masyarakat, diubah jadi sebuah rencana yang konkret dan bisa dijalankan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Jadi, apa sih sebenarnya tata hutan itu? Simpelnya, ini adalah rencana induk, sebuah master plan. Dan rencana ini dibangun di atas 4 kegiatan utama yang saling berkaitan. Nah, ini dia 4 pilar utamanya, dan urutannya ini penting banget loh. Semuanya itu berawal dari inventarisasi hutan. Kenapa? Karena tanpa data yang akurat dari inventarisasi, kita nggak bakal bisa melakukan 3 langkah berikutnya dengan benar. Kita nggak bisa asal-asalan membagi hutan jadi blok, nggak bisa menetapkan batas yang jelas di lapangan, dan pastinya nggak bisa bikin peta yang jadi acuan semua orang. Jadi, intinya apa? Semua kerja keras di lapangan, ngumpulin data, analisis berhari-hari, itu semua muaranya ke 2 hal yang sangat konkret dan berguna. Sebuah buku rencana yang tebal, dan peta tata hutan yang detail. 2 benda inilah yang nantinya jadi kitab suci untuk semua kegiatan di kawasan hutan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya master plan ini dibuat? Ternyata nggak bisa sembarangan. Pemerintah sudah punya prosedur resmi yang terdiri dari 8 langkah. Proses ini dirancang supaya semuanya sistematis, mulai dari ngebentuk tim yang solid, sampai akhirnya buku dan peta jadi. Coba deh perhatikan langkah nomor 3, pelaksanaan inventarisasi hutan. Ini posisinya krusial banget, karena hasil analisis data, cara kita membagi blok, bahkan bahan untuk konsultasi publik, semuanya itu bergantung pada seberapa bagus data yang kita kumpulkan di tahap ini. Oke, karena inventarisasi ini penting banget, ayo kita dalami lagi bagian ini. Ingat ya, prinsip dasarnya, good data, good plan. Nggak ada data yang bagus, ya jangan harap rencananya bisa bagus. Istilah ini pasti akan sering banget kalian dengar di dunia kehutanan. Tapi, apa sih artinya inventarisasi hutan itu secara harfiah? Pada dasarnya, ini adalah kegiatan sensus hutan. Tapi yang disensus bukan cuma pohon ya. Kita mendata semuanya secara komprehensif. Sumber dayanya apa aja, kondisi lingkungannya gimana, sampai faktor manusianya, alias masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan itu. Nah, ini yang menarik. Inventarisasi itu ibarat koin dengan 2 sisi. Sisi pertama adalah biogeofisik yang fokus ke alamnya, pohon, tanah, satwa, dan lain-lain. Sisi kedua adalah sosial ekonomi dan budaya yang fokus ke manusianya. Keduanya ini sama-sama penting. Kita nggak bisa bikin rencana pengelolaan hutan yang baik kalau cuma paham ekologinya tapi nggak ngerti masyarakatnya. Yuk kita kupas dulu sisi yang pertama. Inventarisasi biogeofisik. Di sini kita benar-benar mengukur kondisi fisik hutan itu sendiri. Kalau kita lihat daftarnya, ini luas banget kan? Kita nggak cuma ngitungin kayu, tapi juga hasil hutan bukan kayu seperti rotan atau madu. Kita petakan juga daerah aliran sungai, karena ini nyangkut ke pasokan air banyak orang. Bahkan, kita identifikasi jasa lingkungan, kayak kemampuan hutan menyerap karbon atau mencegah longsor. Jadi, ini adalah pandangan yang holistik banget terhadap ekosistem. Pengumpulan data ini juga nggak asal-asalan loh. Ada prosesnya yang ketat. Biasanya dimulai dari analisis meja, yaitu mempelajari peta dan citra satelit yang sudah ada. Tapi itu aja nggak cukup. Langkah paling krusialnya adalah turun langsung ke lapangan, bikin plot-plot sampel dan ngukur langsung di sana. Tujuannya, untuk memverifikasi data dari satelit dan mendapatkan data yang lebih akurat. Sekarang kita beralih ke sisi koin yang satunya, memahami manusianya. Ini, jujur aja, seringkali jadi kunci berhasil atau gagalnya sebuah rencana pengelolaan hutan. Kenapa? Karena rencana yang bagus di atas kertas, tapi mengabaikan masyarakat lokal, itu resep pasti untuk kegagalan. Inventarisasi sosial ini bukan cuma ngitung jumlah penduduk. Kita gali lebih dalam, gimana sih hubungan masyarakat dengan hutan selama ini? Siapa yang sebenarnya menguasai lahan di lapangan, yang kadang beda sama peta resmi, apa mata pencaharian utama mereka? Semua informasi ini penting banget untuk membuat rencana yang adil dan bisa diterima. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Inilah inti dari kehutanan modern. Kita nggak bisa lagi cuma berbicara dengan pohon. Kita juga harus bisa berbicara dan mendengarkan masyarakat. Ingat, pengelolaan hutan lestari itu bukan cuma soal pohon, tapi juga soal manusia.
Oke, jadi sekarang kita punya setumpuk data, baik data fisik maupun data sosial. Terus gimana caranya semua data ini diubah jadi rencana yang praktis di lapangan? Semuanya dimulai dengan membagi hutan menjadi zona-zona yang logis. Jadi, seluruh area Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH itu akan dipartisi, dibagi-bagi menjadi unit yang lebih besar yang kita sebut blok. Bayangin aja kayak sebuah kota yang dibagi jadi beberapa kecamatan. Ada kecamatan industri, kecamatan perumahan, ada juga taman kota. Nah, fungsi dari tiap blok ini ditentukan langsung dari data inventarisasi yang udah kita kumpulin tadi. Pembagian bloknya pun beda-beda, tergantung fungsi utama hutannya. Misalnya, di hutan lindung, pasti ada blok inti yang sama sekali nggak boleh diapa-apain, fungsinya murni untuk perlindungan. Beda lagi dengan di hutan produksi. Di sana bisa jadi ada blok pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat lokal diberi akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Tabel ini nunjukin koneksi langsung antara rencana di tingkat nasional dengan aksi di lapangan. Jadi, arahan pemerintah pusat, misalnya menetapkan suatu area sebagai kawasan untuk rehabilitasi, itu nggak berhenti jadi tulisan di kertas. Di lapangan, itu diterjemahkan jadi blok inti di dalam peta tata hutan, lengkap dengan aturan mainnya yang ketat. Biar pengelolaannya lebih detail dan gampang di lapangan, blok-blok yang besar tadi dibagi lagi menjadi unit yang lebih kecil, yang disebut petak. Nah, di level petak inilah rencana kegiatan harian atau tahunan dibuat. Jadi, kita sudah lihat ya perjalanannya, mulai dari pengumpulan data biogeofisik dan sosial yang teliti, lewat 8 langkah yang terstruktur, sampai akhirnya menghasilkan peta blok dan petak. Nah, bagi kalian, calon rimbawan, seluruh proses inilah yang akan menjadi fondasi pekerjaan kalian nanti. Data ini bukan sekedar angka atau laporan, tapi ini adalah bukti. Ini adalah dasar ilmiah untuk setiap keputusan yang kalian ambil di lapangan. Keputusan yang dampaknya bukan cuma buat hutan, tapi juga buat masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan itu, untuk generasi-generasi mendatang.